Selamat datang di channel kami Bingkai Liputan. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui apa yang akan kami informasikan setelah ini. Sebelum masuki materi yang akan saya sampaikan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi seni budaya, yaitu aspek seni rupa, membuat poster untuk materi kelas 8 di semester genap. Setelah mempelajari materi membuat poster, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang kedua, memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang ketiga, membuat poster dengan berbagai teknik dan bahan. Yang keempat, menghargai warisan budaya ragam hias Nusantara. Dalam membuat poster, kita tentunya perlu mengetahui apa itu poster. Poster merupakan karya seni desain grafis. Desain grafis itu sendiri adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Tipografi itu berkaitan dengan huruf, penggunaan huruf, kata dalam kalimat. Fotografi, foto yang akan disampaikan pada poster, serta ilustrasi yang dapat menggantikan foto itu menjelaskan tentang apa yang akan disampaikan dari tema poster tersebut. Poster bisa menjadi sarana iklan pendidikan, propaganda, sosialisasi, dan dekorasi. Iklan seperti iklan layanan masyarakat, produk apa saja yang bisa diiklankan melalui poster. Yang kedua, pendidikan, yaitu tentang pembelajaran, motivasi dalam pendidikan. Selanjutnya, propaganda, yaitu ajakan untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan lain-lain. Sosialisasi itu biasanya berkaitan dengan satu program yang disampaikan di masyarakat, dan sebagai dekorasi itu sebagai hiasan juga bisa. Selanjutnya, poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ciri utama dari poster mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai poster dibuat berwarna-warni lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Yaitu konsep membuat poster itu tadi. Poster memang komposisi antara huruf dan gambar. Namun ciri utamanya adalah menarik perhatian mata. Dengan pewarnaan yang mencolok, kontras, itu yang justru dapat menarik perhatian pembaca. Poster memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu dalam membuat poster ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Pada poster, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin tetapi memiliki pesan kuat dan jelas. Ya, untuk menyampaikan sebuah pesan tentunya pesan yang harus diingat singkat, dan ketika melihat poster itu tersampaikanlah dengan bahasa singkat tersebut. Ini yang Selamatkan Sejarah Ketoprak Tobong, ini bagian dari iklan pagelaran seni. Keterangannya itu cukup sederhana, yaitu judul, tanggal, tempat, dan alamat lengkap, dan ilustrasi gambar yang mencerminkan apa yang akan disampaikan di pagelaran tersebut. Selanjutnya, poster itu digunakan untuk mempromosikan pertunjukan seperti yang barusan slide sebelumnya sudah dijelaskan, seperti pementasan film, tari atau teater, dan lain-lain. Poster juga mengkampanyekan seperti kesehatan lingkungan dan sejenisnya. Ini termasuk dari menjaga masa depan gemilang tanpa narkoba, ya. Dan sebelahnya juga
pertandingan teater. Ini bagian dari informasi-informasi lomba-lomba atau pertunjukan yang diadakan di satu event yang diadakan oleh Putrajaya ini. Selanjutnya, syarat membuat poster yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Yang ketiga, menggunakan gambar. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Tentunya, setiap poster pasti memiliki topik dan tujuan. Seperti topik gambar poster yang ada di sebelah kanan, ingat demam berdarah, ingat 3M+. Jadi sudah jelas bahwa topik dan tujuannya adalah agar tidak terjadi atau tidak terjangkit demam berdarah, perlunya dengan mengingat 3M+. Membuat kalimat singkat sudah ada di dalam bahasa tersebut. Ingat demam berdarah, ingat 3M+. Menggunakan gambar, sudah jelas menggunakan gambar menjelaskan apa yang dimaksud dengan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Itulah gambar-gambar yang dijelaskan dalam penyampaian topik dan tujuan serta kalimat yang ada dalam poster. Yang terakhir, menggunakan media yang tepat. Media yang tepat adalah media misalkan menggunakan kertas, yaitu poster kecil-kecil yang biasa ditempelkan di dinding-dinding atau ditempelkan di majalah dinding dan papan informasi, pengumuman, dan lain-lain. Ketika menggunakan media yang besar atau baliho, biasanya juga menggunakan media dan alat yang tepat yang digunakan. Bahan yang digunakan itu tentunya tidak menggunakan kertas lagi, tapi menggunakan kain atau bahan dari percetakan yang lebih besar dari kertas yang dijelaskan tadi. Ini beberapa contohnya. Ini ada baliho Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Tentunya ini tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan bahan yang memang khusus dari percetakan, seperti banner yang kita lihat, yaitu ukurannya besar yang biasanya disebut dengan baliho. Yang tengah, jangan biarkan negeri ini penuh dengan tikus. Ini biasanya cukup dengan menggunakan kertas. Ini sudah bisa di print dan ditempelkan di mana-mana. Atau sekarang itu dengan mudahnya kita bisa mempublikasikan melalui akun-akun sosial media kita sendiri tanpa melakukan cetak atau membuatnya poster dengan sulit, dengan print dan lain-lain, membuat dengan manual dan lain-lain. Tidak seperti zaman dulu, kita sekarang sudah bisa menggunakan poster, menampilkan poster yang kita buat melalui ponsel masing-masing dan akun sosial media masing-masing. Ini beberapa contoh. Yang paling kanan ini gambar poster yang warnanya cukup mencolok dan mencuri perhatian dengan gambar-gambar yang menakutkan dan lain-lain. Itu justru membuat pembaca penasaran untuk mengetahui apa isi poster tersebut. Selanjutnya, alat dan bahan dalam membuat poster. Tentunya alat dan bahan yang digunakan sangat bebas, apa saja bisa digunakan alat dan bahan yang kalian perlukan. Hanya saja yang dijelaskan ini mengacu pada buku paket yang digunakan kelas 8 seni budaya. Yang pertama ada pensil menggambar. Untuk sketsa awal biasanya menggunakan pensil gambar. Dan untuk memperjelas outline dari gambar tersebut biasanya menggunakan drawing pen. Yang atas sebelah kanan itu contoh drawing pen dari ukuran kecil hingga ukuran besar untuk mempertegas outline dari poster tersebut. Selanjutnya ada kuas cat. Kuas cat digunakan untuk memberikan warna biasanya. Yang poster yang menggunakan cat air, bahkan cat akrilik dan cat minyak, itu tentunya biasanya menggunakan kuas. Dan pewarna lainnya mungkin bisa menggunakan pensil warna dan krayon serta pewarna-pewarna lainnya. Untuk komputer biasanya digunakan pada pembuatan poster berukuran besar yang zaman ini sudah mulai dimudahkan dengan cara membuat poster, yaitu tinggal membuka komputer atau laptop dan mengeditnya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan tinggal print, serta ukurannya juga
sudah bisa ditentukan dari mulai yang kecil hingga yang besar. Dengan mudahnya ketika ada yang salah bisa diedit tanpa mengulang gambar yang seperti dibuat secara manual. Jadi cukup mudah dengan alat ini, teknik ini yang akhir-akhir ini sudah mulai tren, hingga dengan ponsel pun mungkin bisa kita membuat poster dengan mudah. Itu bagian dari komputer. 4 alat dan bahan ini yang tertulis dan tercatat di buku paket kalian semua. Tentunya kalian sudah dipermudah dengan beberapa alat yang biasa kalian pakai di rumah, walaupun selain dari 4 ini bisa kalian gunakan sebebas mungkin untuk membuat sebuah karya dan sebuah poster yang kalian inginkan dengan bahan dan alat yang semudah mungkin untuk kalian dapatkan, atau menggunakan alat dan bahan yang sudah kalian miliki sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.